Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aulia Rahimah dengan NIM 241912220019. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2 Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliantri MKas. Pada video ini saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropotik. Bisa langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Tubuh manusia melakukan berbagai proses metabolisme setiap detik yang menghasilkan energi untuk aktivitas seluler. Namun, proses tersebut juga menghasilkan zat sisa seperti urea, kreatinin, dan asam urat yang bersifat toksis jika tidak segera dibuang. Salah satu sistem yang berfungsi membuang zat sisa tersebut adalah sistem uropoietik atau sistem ekresi ginjal atau urinaria. Sistem uropoietik memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan internal tubuh atau homeostatis, termasuk pengaturan volume dan komposisi darah, kadar elektrolit, tekanan darah, serta pH tubuh. Gangguan pada sistem ini dapat berakibat fatal karena dapat menyebabkan penumpukan racun dalam darah. Adapun organ-organ penyusun sistem uropoietik, yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang yang terletak di rongga perut bagian belakang, di kanan dan di kiri tulang belakang, sejajar dengan vertebra T12 hingga L3. Untuk struktur ginjal sendiri itu ada korteks yang berada di bagian luar, mengandung jutaan nefron, tempat terjadinya filtrasi darah. Lalu yang kedua ada medula, bagian dalam terdapat piramida ginjal dan lengkung Henle, tempat berlangsungnya reabsorpsi dan sekresi. Lalu ada pelvis, ruang kosong, tempat penampungan urin sebelum dikirim ke ureter. Dan yang terakhir adalah nefron, unit fungsional terkecil yang berperan dalam proses pembentukan urin. Fungsi ginjal sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, menyaring darah dan membentuk urin, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, Na+, K+, Cl negatif, HCO3 negatif. Mengatur tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron. Mengontrol pH darah dengan mengatur ekskresi ion H+ dan reabsorpsi HCO3 negatif. Dan fungsi ginjal lain adalah menghasilkan hormon. Yang pertama, hormon eritropoietin, merangsang produksi sel darah merah. Lalu hormon renin mengatur tekanan darah, dan hormon kalsitriol bentuk aktif vitamin D. Lalu organ sistem
Yang lain adalah ureter. Ureter adalah dua saluran sempit sepanjang kurang lebih 25-30 cm yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Dindingnya dilapisi otot polos yang menghasilkan gerakan peristaltik untuk mendorong urin turun ke kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin. Dindingnya terdiri dari otot detrusor yang dapat meregang. Kandung kemih bisa menampung hingga 500 ml urin sebelum muncul keinginan untuk membuang air kecil. Proses pengosongan kandung kemih disebut miktion yang dikontrol secara sadar oleh otak, namun memiliki refleks otomatis melalui sumsum tulang belakang. Lalu organ yang selanjutnya adalah uretra. Uretra adalah saluran akhir sistem uropoetik yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Panjang uretra berbeda antara pria dan wanita. Untuk pria atau laki-laki sekitar 20 cm juga berperan dalam sistem reproduksi mengalirkan sperma. Untuk perempuan hanya sekitar 4 cm lebih rentan terhadap infeksi. Lalu, apa itu nefron? Nefron adalah unit struktural dan fungsional ginjal yang berjumlah sekitar 1 juta per ginjal. Fungsi utama nefron adalah menyaring darah, berabsorpsi zat berguna, dan membentuk urin. Bagian-bagian nefron ada yang pertama, kapsulan Bowman berfungsi sebagai menyaring plasma darah dari glomerulus. Yang kedua adalah glomerulus, anyaman kapiler tempat darah difiltrasi. Lalu ada tubulus proksimal, adalah tempat utama reabsorpsi glukosa, air, dan ion. Lalu yang keempat, lengkung Henle mengatur konsentrasi urin dengan membentuk gradien osmotik. Lalu ada tubulus distal, tempat terjadinya sekresi zat sisa tambahan. Dan yang terakhir, tubulus collectivus atau pengumpul saluran akhir sebelum urin dikirim ke pelvis ginjal. Adapun tahapan pembentukan urin ada 3. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan terjadi di glomerulus ke kapsula Bowman. Tekanan darah tinggi mendorong plasma keluar dari kapiler. Hasil dari filtrasi adalah filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung air, glukosa, asam amino, ion, urea, dan limbah metabolisme. Reabsorpsi atau penyerapan kembali terjadi di tubulus proksimal, Henle, dan distal. Zat penting seperti air, glukosa, asam amino, dan sebagian ion diserap kembali ke darah, mengurangi volume filtrat dan mencegah kehilangan zat penting. Dan yang terakhir adalah sekresi atau augmentasi terjadi di tubulus distal dan collectivus. Zat tambahan seperti ion H+, NH4+, obat-obatan, dan racun disekresikan dari darah ke tubulus, membantu mengatur pH darah dan mengeluarkan zat yang tidak difiltrasi.
Untuk hasil akhirnya adalah urin sekunder yang akan dialirkan ke pelvis ginjal, ureter, kandung kemih, dan yang selanjutnya ada ke yang terakhir uretra. Untuk komposisi urin normal itu adalah air kurang lebih 95%, ada urea, kreatinin, asam urat, ion Na+, K+, Cl negatif. Urea sehat tidak mengandung protein, glukosa, sel darah merah, dan bakteri. Regulasi fungsi ginjal. Ginjal diatur oleh sistem saraf dan hormonal. ADH, antidiuretik hormon, meningkatkan reabsorpsi air, menjadi urin lebih pekat. Aldosteron meningkatkan reabsorpsi Na+, tekanan darah menjadi naik. Renin memulai sistem RAA, vasokonstriksi dan retensi natrium. Eritropoietin merangsang sumsum tulang memproduksi eritrosit. Kalsitriol meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Gangguan pada sistem uropoietik. Yang pertama ada batu ginjal. Yaitu endapan kalsium atau urat di ginjal. Dengan gejalanya nyeri punggung hebat. Lalu ada gagal ginjal. Gagal ginjal kehilangan fungsi. Gejalanya perlu dialisis atau transplantasi. Lalu ada infeksi saluran kemih atau ISK disebabkan oleh bakteri. Biasanya bakteri E. coli. Gejalanya nyeri saat buang air kecil. Lalu ada penyakit diabetes mellitus. Glukosa tidak reabsorpsi sempurna. Gejalanya biasanya urin mengandung gula. Diabetes insipidus, kekurangan ADH, dan gejala urin sangat encer dan banyak. Nah, ada cara menjaga kesehatan sistem uropoietik. Yang pertama ada minum air putih minimal 2 liter per hari, tidak menahan buang air kecil, kurangi konsumsi makanan tinggi garam dan purin, rajin olahraga dan jaga berat badan ideal, periksa kesehatan ginjal secara rutin, terutama untuk penderita diabetes atau hipertensi. Sistem uropoietik bukan hanya berperan dalam ekskresi, tapi juga vital dalam menjaga keseimbangan internal tubuh. Fungsinya dalam menyaring darah, membuang zat sisa, dan menjaga tekanan darah, menjadikan sistem ini sangat penting untuk kelangsungan hidup. Pemahaman yang baik tentang sistem uropoietik juga penting dalam konteks medis karena banyak penyakit serius bermula dari gangguan ginjal atau saluran kemih. Dengan gaya hidup sehat dan deteksi dini, kita bisa menjaga fungsi sistem uropoietik tetap optimal hingga usia lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Demikian pemaparan materi mengenai sistem urapoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.